Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hastiana. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang dakwah di era digital. Berikut penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan materi dakwah di era digital. Sebelumnya, apa sih itu pengertian dakwah? Nah, dakwah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya ajakan. Dakwah juga merupakan suatu kegiatan untuk menyerukan, memanggil, serta mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah dan akhlak. Nah, tujuan dari utama dakwah itu untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan materi dakwah di era digital. Adapun dakwah di era digital itu sangat beragam dan signifikan dengan melimpahnya informasi dan berbagai platform digital. Materi dakwah dapat kita sajikan dengan lebih kreatif, interaktif, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian, apa saja sih yang bisa menjadi materi dakwah di era digital? Nah, adapun materi dakwah di era digital itu sangat beragam dan dapat kita sesuaikan dengan berbagai topik dan minat audiens. Adapun materi dakwah yang paling populer itu yang pertama ada penjelasan Al-Quran dan hadis seperti tafsir ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta penjelasan tentang hukum-hukum Islam. Yang kedua itu kita bisa memberikan materi dakwah tentang akhlak dan moral, seperti pembahasan tentang etika, moralitas, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, materi dakwah yang dapat kita sampaikan itu seperti sejarah Islam. Contohnya itu kisah-kisah para nabi dan sahabat, sejarah perkembangan Islam, serta peradaban Islam. Yang keempat, kita bisa memberikan materi dakwah tentang fikih kontemporer. Pembahasannya itu seperti hukum Islam yang relevan dengan isu-isu terkini seperti ekonomi, teknologi, dan sosial. Materi dakwah selanjutnya itu kita bisa memberikan motivasi dan inspirasi seperti cerita-cerita inspiratif tentang tokoh-tokoh Islam, motivasi untuk berbuat kebaikan, dan semangat untuk meraih kesuksesan. Yang terakhir, kita bisa memberikan materi dakwah tentang dakwah sosial. Nah, seperti isu-isu terkait tentang kemiskinan, ketidakadilan, lingkungan, dan toleransi. Nah, ada berbagai banyak cara untuk menyampaikan materi dakwah kita di era digital. Yang pertama itu tentunya di media sosial. Jadi, di media sosial itu kita membuat konten yang lebih menarik dan informatif di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan Twitter. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan fitur-fitur interaktif seperti live streaming, kuis, dan polling untuk melibatkan audiens. Cara yang kedua itu ada website dan blog. Jadi kita membuat website atau blog untuk men-share atau membagikan tulisan, video, dan audio tentang Islam. Kita membuat konten yang berkualitas dan SEO-friendly agar mudah ditemukan oleh pengguna internet. Yang selanjutnya itu ada podcast. Jadi podcast itu memproduksi podcast dengan berbagai macam topik yang menarik minat audiens. Podcast juga dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja sehingga lebih fleksibel. Selanjutnya ada aplikasi Mibel. Jadi aplikasi Mibel ini mengembangkan aplikasi yang berisi materi dakwah, fitur tanya jawab, dan komunitas online. Kemudian ada webinar dan live streaming. Jadi kita mengadakan webinar atau live streaming untuk membahas topik-topik tertentu secara lebih mendalam. Webinar dapat melibatkan audiens secara langsung melalui sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya ada beberapa tips membuat materi dakwah yang lebih efektif di era digital. Yang pertama itu sesuaikan dengan audiens. Jadi kenali dulu audiensnya,
dan buat konten yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kita gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada visual yang menarik. Jadi perhatikan kualitas visual konten Anda seperti gambar, video, dan infografis. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan berbeda dalam menyampaikan pesan dakwah. Kemudian yang kelima itu ada konsisten. Jadi, posting konten secara teratur agar audiens tetap tertarik dan mengikuti. Yang keenam ada interaktif. Jadi, ajak audiens untuk berinteraksi dan memberikan komentar. Dalam menyebarkan dan menyampaikan materi dakwah di era digital, tentunya banyak tantangan dakwah di era digital tersebut. Nah, ada beberapa tantangan dakwah di era digital. Yang pertama itu hoax dan misinformasi. Jadi, banyaknya informasi yang tidak benar di internet dapat membuat audiens bingung. Yang kedua ada kompetisi konten. Jadi, persaingan konten yang sangat ketat itu membuat dakwah itu harus lebih kreatif dan menarik. Nah, itulah tadi ada beberapa pembahasan yang saya bahas. Yang pertama itu pengertian dakwah. Dan yang kedua itu ada bagaimana menyampaikan materi dakwah di era digital. Terus yang ketiga itu ada cara membuat materi dakwah yang efektif di era digital. Kemudian ada beberapa tantangan dakwah di era digital. Jadi, adapun kesimpulannya itu, dakwah di era digital memiliki potensi yang sangat besar untuk menyebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita dapat menyampaikan pesan Islam dengan lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi dakwah di era digital. Saya akhiri dan saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.